Berjumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Di balik badai ada pelangi yang indah. Demikian juga di balik persoalan pergumulan hidup yang kita hadapi, ada rencana Tuhan yang indah. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau selalu menopang kami, menuntun kami, memeliharakan kami, dan menunjukkan jalan kepada kami untuk kami tetap hidup di jalan Tuhan. Kami juga belajar bersyukur untuk setiap persoalan, pergumulan, badai dalam hidup yang datang silih berganti di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menjadi kuat karena Tuhan yang menopang kami. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan, supaya kami mengerti dan memahaminya, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini menjadi penerang dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tuhan sanggup meredakan badai dalam hidup kita. Dalam beberapa tahun ini atau di tahun 2021 ini, daerah-daerah di seluruh Indonesia mengalami satu cuaca yang sangat ekstrim sekali. Dan kita mengalami situasi yang sulit tahun 2019 akibat pandemi COVID-19 belum selesai. Tetapi di awal tahun 2021 kita disambut dengan berita-berita juga yang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan. Terjadinya banjir di mana-mana, tanah longsor, hujan ekstrim, badai juga di berbagai daerah. Di Jakarta dan sekitarnya banjir terjadi. Di daerah Semarang juga terjadi banjir. Lalu beberapa bulan ini juga terjadi gempa bumi di daerah sekitar Malang, Jawa Timur. Ini semua peristiwa-peristiwa yang tidak terprediksi oleh manusia. Tapi setiap musibah datangnya juga tidak terprediksi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, setiap badai yang terjadi pasti menelan korban. Ada banyak orang yang kehilangan rumah karena banjir. Tanah longsor juga kehilangan rumah, kehilangan nyawa. Dan bencana-bencana alam ini sangat mengerikan. Inilah situasi yang kita hadapi di tengah-tengah hidup kita. Kita juga tidak tahu yang sekarang kita tinggal di kota Palembang. Akhir-akhir ini juga banyak hal yang terjadi. Alam semesta sudah memberi tanda kepada kita. Inilah kehidupan. Badai kapan akan datang, kita tidak tahu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita terus mampu menghadapi badai. Dan badai kehidupan selalu datang silih berganti di tengah-tengah kehidupan kita. Percayalah, Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Dia selalu memberi kekuatan, Dia menopang untuk kita mampu bertahan di tengah badai kehidupan, pergumulan dan persoalan hidup. Mari kita ingat pemazmur yang mengatakan demikian dalam Mazmur 107 ayat 28 sampai 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda.
dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Inilah janji Tuhan kepada orang-orang yang berseru dalam namanya. Di tengah kesesakan, di tengah badai hidup, di tengah persoalan pergumulan, perjuangan kita bukan hanya menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah keluarga, pekerjaan, dan juga banyak hal, tapi alam semesta ini juga kadangkala kita harus menghadapinya dan harus menyelesaikannya. Di tengah kesesakan kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Dalam situasi pandemik ini juga, di luar kemampuan kita, semakin bertambah banyak orang yang positif COVID-19. Dan Palembang zona merah, semakin banyak orang-orang yang bertambah jumlah orang yang terkena COVID-19. Dalam kesesakan kita, kekhawatiran, kecemasan kita, pemazmur mengatakan, berserulah kepada Tuhan. Orang yang tetap berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, maka mereka akan dikeluarkan dari kecemasan mereka. Artinya apa? Di tengah kesulitan, badai hidup, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita dapat keluar dari setiap situasi yang kita hadapi. Tuhan sanggup, Tuhan mampu meredakan badai di tengah kehidupan kita. Murid-murid Tuhan Yesus pernah mengalami dihantam badai, dan Tuhan mampu mendiamkan badai yang mereka hadapi. Kita juga percaya Tuhan sanggup mendiamkan, menghentikan badai yang terjadi atas hidup kita. Karena kita percaya kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan sanggup meredakan badai, maka kita akan bersukacita oleh karena karya Tuhan. Dan setiap orang yang tetap percaya kepada Tuhan akan Dia tuntun, akan Dia bawa ke pelabuhan kesukaan mereka. Ada sukacita, ada kemenangan ketika kita terus berharap, percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebesar apapun badai yang sedang menimpa kita, Tuhan sanggup meredakan. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, seperti benang kusut yang tidak tahu ujungnya kemana, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus masih sanggup meredakan setiap persoalan dalam hidup kita. Tuhan Yesus masih sanggup menopang dan menuntun kita. Oleh karena itu, mari berseru, mari berserah kepada Tuhan, dan lihatlah karya Tuhan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Oh Bapa yang baik, terima kasih untuk kekuatan pengharapan yang Kau beri di tengah-tengah hidup kami. Kami percaya sesulit apapun, sesusah apapun kehidupan yang kami hadapi, Tuhan pasti menolong dan memelihara kami. Kami juga percaya Engkau mampu meredakan setiap badai yang datang di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti